Prabowo Subianto siap bertemu Megawati. Diketahui di Pilpres 2024 ini Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo menggandeng kader PDIP Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Padahal PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jika diberi waktu oleh Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pasti akan menemuinya. Adapun keinginan untuk bertemu Megawati ini dalam rangka penunjukan kader PDIP Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Prabowo belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan Megawati ini bisa terwujud. Pasalnya, kata dia, dirinya saja masih menunggu kabar perihal pertemuan dengan Megawati ini. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keinginan itu disampaikan usai Prabowo mendeklarasikan kader PDIP yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega, masih menunggu. Adapun Gibran masih berstatus kader PDIP saat diumumkan namanya oleh Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Koalisi Indonesia Maju KIM pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Diketahui, dalam Pilpres 2024 terdapat 3 pasangan calon yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin. Prabowo dan Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI. Ganjar dan Mahfud diusung PDIP, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sementara Anies dan Caimin diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Kan saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu, iya atau enggak. So, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Ya, pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah, itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Yang belakang diam ya? Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa kan bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP. Dan saya menerima, walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan
partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima. Adanya sikap tegas secara de facto dan secara de jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil, tapi tidak secara formal ditetapkan. Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Kemarin itu Pak Komarudin itu pun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dan berdiri. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya? Ya saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah berstatement seperti itu. Sama Pak Prabowo apakah sudah ada jadwalnya, Mbak? Akan dijadwalkan secepat-cepatnya. Ini kan masalahnya yang bersangkutan beliau berdua sibuk, itu aja. Nggak ada apa-apa, ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu, boleh apa ya, tanya Pak Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini, dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Ya, Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas Anies saya manggilnya Mas Caimin saya panggil Caimin, terus Mas Ganjar. Jadi apapun pilihannya, apapun yang akan nanti terjadi di Pesta Demokrasi bulan Februari tanggal 14 itu, kita itu tetap akrab, kita saudara, dan saya berharap bahwa pilihan rakyat biarlah yang menentukan siapa yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Jadi nggak ada apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih? Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum yang lain. Namun ya ini waktunya yang kita sedang jadwalkan. Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun, dan nanti insya Allah akan segera kita lakukan. Putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai. Kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo. Dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Mega dan Prabowo pernah maju sebagai capres dan cawapres di pemilu 2009. Pasangan ini terikat erat dalam sebuah janji yang dibuat di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada 15 Mei 2009. Pada penandatanganan itu hadir petinggi PDIP dan Gerindra seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Fadlizon, dan Martin Huta Barat. Meski tak dipublikasikan, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sebagian isi perjanjian. Di antaranya tentang syarat memenangkan Pilpres dan pembagian kursi menteri untuk masing-masing partai. Berjalannya waktu, perjanjian itu diungkit Gerindra. Ya namanya perjanjian, ya logikanya bagaimana ada, kan tidak ada perjanjian istilahnya gugur atau tidak. Namanya perjanjian ya perjanjian. Atau kemudian diaku atau tidak, nah ini terserah kan. Tapi itu perjanjian ada di atas bermeterai. Kalau kemudian diaku dan tidak, kemudian ya terserah kan. Itu kan tergantung pada yang membuat perjanjian. Tapi bagi saya itu yang paling penting adalah meningkatkan elektabilitas partai. Kalau partai ini 30%, 35%, ya udah perjanjian itu saya kira ya udah perjanjian gitu. Tetapi apakah kemudian akan dipegang teguh terserah kepada yang membuat perjanjian.
Ya, kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa. Kita tidak pernah noleh ke belakang, apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2009. Ketika pada tahun 2009 semua pihak tahu bahwa rakyat tidak memberikan sebuah kemenangan, tentu saja perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali.